Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini, kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di hari ini, memberkati kami yang mendengarkannya dan juga pemirsa yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu, 3 September 2025, dengan judul, Di Tengah-Tengah Umatnya. Allah mengajar umatnya melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui bait suci. Semua pelayanannya menunjuk kepada Yesus. Semua itu adalah objek pelajaran dalam rencana keselamatan yang akan digenapi melalui Yesus berabad-abad kemudian. Bacalah Keluaran 25 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kebenaran-kebenaran penting, praktis, dan teologis apakah yang terlihat dalam ayat-ayat ini? Meskipun Tuhan memimpin Israel dan sudah dekat dengan mereka, Dia memerintahkan Musa untuk membangun sebuah tempat kudus. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Allah ingin menunjukkan kepada mereka secara nyata bahwa Dia memang menyertai mereka. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan berkali-kali, Dia tidak meninggalkan mereka. Dan setelah mereka kembali diperkenankan oleh surga, Ellen G. White, Alpha dan Omega, Jilid 1, halaman 406. Mereka diberi perintah ilahi dan proses pembangunan bait suci pun dimulai. Alkitab memastikan bahwa Allah tidak tinggal di dalam bait suci dan bangunan buatan manusia. Dalam Kisah Para Rasul 7, ayat 47-50. Karena Dia lebih besar daripada langit di atas langit, dan langit tidak dapat menampungnya. Paulus di Areopagus di Athena menyatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Juga Raja Salomo menyatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tempat kudus itu adalah tempat di mana Allah akan menyatakan kehadirannya kepada mereka. Orang Israel harus membawa persembahan sukarela untuk pembangunan bait suci. Mereka harus memberikan persembahan yang berharga dan mahal, termasuk emas, perak, perunggu, kayu akasia, berbagai jenis kain halus, minyak zaitun, dan rempah-rempah. Dalam Keluaran 25 ayat 10-27 dan ayat 21, kita diberikan banyak rincian tentang kemah suci dan pelenyapannya. Allah memberi Musa sebuah rancangan yang berisi petunjuk khusus tentang bagaimana membangun dan melengkapi kemah suci, termasuk tabut perjanjian, meja roti sajian, kaki dian, mesbah, tirai, warna, dan ukuran-ukurannya. Musa harus membangun kemah suci.
sesuai dengan pola yang Allah tunjukkan kepadanya dalam Keluaran 25 ayat 9 dan Keluaran 40. Keluaran 26 ayat 30. Yang merupakan cerminan dari tempat kudus surgawi. Ibrani 8 ayat 1 dan 2 dan Ibrani 9 ayat 11. Tempat kudus di bumi telah melayani fungsi yang sangat penting sampai kematian Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi. Sebuah kebenaran yang dilambangkan dengan terbelahnya tirai di depan tempat maha kudus pada saat kematian Kristus. Matius 27 ayat 51 dan Markus 15 ayat 38. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita kembali dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertatar kepada surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Di sini kami telah selesai mendengarkan renungan dari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami yang mendengarkan dan juga pemirsa yang mendengarkan ini akan terberkati oleh pelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.